Beberapa tahun lalu, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang ibu yang sedang memarahi anaknya di depan umum. Nada suaranya tinggi, kata-katanya kasar, dan ekspresinya penuh amarah. Video itu mendapatkan jutaan komentar, dan yang mengejutkan, sebagian orang membela si ibu dengan mengatakan, "Itu wajar, anak harus tahu rasa." Tetapi, kemudian muncul update yang membuat banyak orang terdiam. Anak yang ada di video itu ternyata mengalami trauma serius. Ia menjadi sangat pendiam, tidak percaya diri, dan sulit berinteraksi dengan teman-temannya. Bahkan, psikolog yang menangani kasus tersebut mengatakan satu momen bentakan bisa meninggalkan luka psikologis yang dalam, lebih lama dari yang kita kira. Sekarang, mari jujur, pernahkah kita sebagai orang tua, guru, atau pengasuh kehilangan kesabaran dan membentak anak? Mungkin kita berpikir, ya ampun, aku cuma marah sebentar, itu normal kan? Tetapi, apa yang terasa sebentar untuk kita bisa jadi berdampak panjang untuk anak. Kita sering menganggap bentakan hanyalah cara untuk mengontrol perilaku agar anak menurut. Karena itu, inilah yang harus kita pahami. Membentak bukan hanya soal suara keras. Itu adalah pesan yang masuk ke otak anak. Dan pesan itu bisa berbunyi, "Aku tidak aman. Aku tidak dicintai." Mari kita lihat dari sisi sains. Setiap kali kita membentak, tubuh anak merespons seperti sedang berada dalam bahaya. Jantung mereka berdetak cepat. Hormon stres seperti kortisol meningkat. Dalam jangka panjang, ini bisa memengaruhi perkembangan otak, khususnya area yang mengatur emosi dan rasa percaya diri. Tetapi, ini bukan sekadar teori. Penelitian menunjukkan anak yang sering dibentak cenderung mengalami kecemasan, depresi, bahkan sulit membentuk hubungan sehat saat dewasa. Dan ironisnya, semakin sering kita membentak, semakin anak belajar bahwa teriakan adalah bahasa cinta. Karena itu, kalau kita ingin anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, tangguh, dan penuh kasih, kita harus berhenti mengandalkan bentakan sebagai senjata. Pikirkan ini, kita membentak bukan karena anak kita nakal, tapi karena kita kelelahan, stres, atau merasa kehilangan kontrol. Kita lupa bahwa mereka adalah anak-anak, bukan orang dewasa versi mini. Tetapi, anak-anak tidak belajar dari rasa takut. Mereka belajar dari rasa aman. Ketika kita berteriak, mereka mungkin berhenti sekarang. Tapi mereka tidak benar-benar mengerti apa yang salah. Mereka hanya belajar untuk takut pada kita, bukan menghargai aturan. Karena itu, kalau kita ingin mereka benar-benar mengerti, kita harus ajarkan dengan tenang, konsisten, dan penuh empati. Jadi, apa yang bisa kita lakukan saat rasa marah datang? Pause sebentar. Ambil napas. Mundur satu langkah. Anak butuh bimbingan, bukan ledakan emosi. Turunkan suara. Anehnya, semakin kita pelan, semakin anak mendengar. Gunakan kata yang membangun. Katakan apa yang harus dilakukan. Bukan sekadar melarang. Tetapi, saya tahu, ini tidak mudah. Kadang, kita merasa bentakan adalah satu-satunya jalan. Karena itu, kita perlu mengingat ini. Setiap kali kita memilih menahan bentakan, kita sedang menanamkan rasa aman dalam hati anak. Kita sedang membentuk masa depan mereka. Bayangkan ini. Bertahun-tahun dari sekarang, anak Anda mungkin tidak ingat mainan yang Anda belikan. Atau pakaian yang Anda pilihkan. Tapi mereka akan ingat satu hal. Bagaimana Anda membuat mereka merasa. Jadi, lain kali ketika rasa marah itu datang, tanya pada diri sendiri. Apakah bentakan ini akan membuat mereka merasa aman? Atau hancur? Karena pada akhirnya, anak-anak kita bukan hanya mendengar suara kita, mereka mendengar cinta kita atau ketidakhadirannya.